Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dela Tamar Agustin, NIM 2020-1221-152. Saya di sini akan membahas mengenai soal UAS teori pengambilan keputusan. Soal yang pertama, menurut saya, akurasi dan kecepatan saling berkaitan dalam proses pengambilan keputusan. Keakuratan dalam memperoleh data ataupun informasi yang up to date. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keefektifan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam dunia bisnis saat ini, termasuk penuh kemudahan karena era yang semakin maju, adanya dorongan teknologi membantu dalam memuat banyak informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Ketika akurasi dan kecepatan tidak maksimal, maka keputusan yang diambil secara cepat akan berdampak negatif, begitupun sebaliknya. Seperti contoh pada perusahaan A yang akan melakukan ekspansi bisnisnya, ada beberapa perusahaan B dan C yang akan menjadi sasarannya. Maka perusahaan A ini harus mencari tahu secara akurat informasi dari perusahaan B dan C yang akan menjadi rekan bisnisnya secara tepat untuk menentukan keputusan mana yang memiliki keuntungan secara positif bagi perusahaan A dan bagi perusahaan yang akan menjadi sasarannya. Soal yang kedua, bias adalah penyimpangan. Dalam bidang keuangan, sering terjadi manipulasi data karena hanya tertulis di dalam kertas. Namun, di era teknologi yang semakin canggih, banyak perusahaan memanfaatkan kemudahan ini untuk memperbaiki sistem internalnya. Contohnya pada bank, mereka memiliki bank data di mana ini berfungsi menyimpan seluruh informasi nasabah sehingga dapat mendeteksi riwayat aktivitas di bank manapun. Tentu hal ini sangat membantu dalam mengurangi manipulasi nasabah yang akan melakukan pinjaman, tetapi beliaunya masih memiliki tanggungan pada bank yang lain. Untuk soal yang ketiga, untuk soal yang nomor 3, kita akan langsung pada analisis decision matrix-nya dengan menggunakan sudah ada ketentuannya bahwa yang pertama 5 alternatif kandidat investor dan juga 5 kriteria dengan pembobotan kriterianya yang sudah saya susun dengan kriteria. Yang pertama adalah investor dengan proyeksi finansialnya, dengan kondisi sosial ekonominya, profil dirinya, pengetahuannya yang luas, dan kemampuan dalam menghadapi resiko, dengan bobotnya masing-masing 30%, 20%, 15%, 15%, dan juga 20%. Nah, dari hasil yang sudah ada, yang sudah saya hitung bahwa pada investor yang pertama itu dengan total 71,25, investor yang kedua 68,25, investor yang ketiga 69,75, investor yang keempat 66,5, dan investor yang kelima ada di nilai 70. Maka keputusan yang saya ambil bahwa ketika akan melakukan ekspansi bisnisnya, saya akan memilih investor yang pertama karena dengan nilai 71,25 dari kriteria yang sudah saya tentukan. Mungkin seperti itu jawaban soal UAS teori pengambilan keputusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.